Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dian Ayu Fernanda, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 2, semester 5, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Keislaman Abdullah Fakih Gresik. Nah, pada video kali ini Tiara akan mempresentasikan mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi dengan materi Implikasi Teknologi Komunikasi yang berbentuk dengan PowerPoint. Buat kamu yang ingin tahu, yuk simak video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita lanjut ke materi. Apa yang dimaksud dengan proteksionis? Yang dimaksud dengan proteksionis atau proteksionisme itu kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antara negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk adil antara barang dan jasa impor, barang dan jasa dalam negeri. Nah, kebijakan ini bertentangan dengan perdagangan bebas yang meminimalkan penjabatan perdagangan oleh pemerintah di era modern. Proteksionis semakin erat hakikatnya dengan anti globalisasi dan anti imigrasi. Istilah ini sering digunakan dalam konteks ekonomi. Proteksionis dalam ekonomi yang mengacu pada kebijakan atau doktrin yang melindungi perusahaan dan pekerja di suatu negara dengan membatasi atau mengatur perdagangan luar negeri. Nah, lanjut ke materi kebijakan proteksionis. Di sini kebijakan proteksionis, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mencapai tujuan proteksionis, yaitu tarif, kuota impor, pembatasan administratif, undang-undang anti dumping, subsidi langsung, subsidi ekspor, manipulasi nilai tukar, sistem paten internasional, batasan imigrasi berbasis pekerjaan, misalnya syarat sertifikasi tenaga kerja atau kota visa kerja. Selanjutnya, kampanye politik. Kampanye politik yang mendorong konsumsi produksi dalam negeri. Contohnya kampanye 100% Indonesia atau Buy Amerika yang dianggap sebagai proteksionisme di luar hukum. Belanja pemerintah preferensial, misalnya Buy Amerika Serikat, undang-undang federal yang meminta pemerintah Amerika Serikat mengutamakan pembelian produk-produk buatan Amerika Serikat tersebut. Nah, dalam perdagangan modern, sejumlah inisiatif selain tarif disebut sebagai tindakan proteksionis. Contohnya Jagdish Bakwati memandang upaya negara-negara maju dalam menegakkan standar tenaga kerja atau standar lingkungan sebagai tindakan proteksionis. Nah, selain itu pelaksanaan prosedur sertifikasi ketat untuk barang impor juga dianggap proteksionisme. Nah, pihak lainnya memaparkan bahwa perjanjian perdagangan bebas biasanya memiliki pasal proteksionis untuk properti intelektual, hak cipta, dan pembatasan paten yang menguntungkan perusahaan besar. Pasal seperti ini mengatakan menyerahkan perdagangan musik seperti film, obat-obatan, perangkat lunak, barang manufaktur lain kepada produsen berbiaya tinggi dan menghapus kota produsen biaya yang rendah. Isu selanjutnya, materi isu global dan dampak internasional. Nah, ini terlepas dari misinya untuk melaksanakan penelitian kehutanan yang kritis dengan mengkombinasikan faktor-faktor biologi, fisik, ekonomi, dan sosial. CIFOR juga berniat untuk berpartisipasi dalam menjadi wadah dalam dialog kebijakan serta
prakarsa global yang bertujuan untuk memasyaratkan pemanfaatan hutan tropis dunia secara lestari atau berkesinambungan. Upaya ini yang merupakan bagian dari program Polis Teknologi dan Global Change atau yang dimaksud dengan kebijakan, teknologi, dan perubahan global telah menempatkan CIFOR pada posisi yang tinggi di kalangan pemerintah serta meningkatkan kapasitasnya sebagai lembaga penelitian kehutanan yang unggul dan terpercaya. Selanjutnya, masalah dunia ketiga. Istilah dunia ketiga muncul pada masa Perang Dingin untuk menyebut negara-negara yang tidak memihak dengan NATO atau blok komunis. Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Eropa Barat, dan sekutunya mewakili dunia pertama, sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Kuba, dan sekutunya mewakili dunia kedua. Dan dunia ketiga digantikan oleh negara berkembang, negara terbelakang, atau selatan global. Konsepnya sendiri kadaluarsa karena sudah tidak mencerminkan situasi politik atau ekonomi dunia saat ini. Nah, keprihatinan dunia ketiga. Dunia ketiga biasanya mencakup negara-negara yang pernah mengalami kolonisasi di Afrika, Amerika Latin, Oseania, dan Asia. Dunia ketiga juga kadang dianggap sama dengan anggota gerak non-blok. Menurut teori keterangan yang dipaparkan oleh Raul Lepage, Walter Rodney, Teotonio dos Santos, dan Andre Gonder-Frank, di dunia ketiga dikelompokkan sebagai negara pinggiran yang didominasi oleh negara inti dalam pembagian ekonomi sistemik dunia. Karena makna dan konteksnya selalu berubah, tidak ada definisi dunia ketiga yang pasti dan tetap. Beberapa negara di blok komunis seperti Kuba sering dicap dunia ketiga karena banyak negara dunia ketiga yang ekonominya miskin dan belum terindustrialisasi. Di dunia ketiga menjadi stereotipe untuk menyebut negara miskin, namun demikian dunia ketiga juga dipakai untuk menyebut negara industri baru seperti Brazil, India, Tiongkok yang kini bagian dari BRIC. Sejumlah negara Eropa dulu tidak memihak dan sangat makmur. Contohnya Irlandia, Australia, Swedia, Finlandia, Swiss, dan Yugoslavia. Perkembangan teknologi informasi. Di perkembangan teknologi informasi di sini menjelaskan menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Perkembangan teknologi informasi saat ini memang jauh pesat dari tahun ke tahun sebelumnya. Transformasi dari teknologi masa lalu menjadi teknologi yang lebih canggih, mudah, dan cepat. Dan juga ada evolusi perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi era komputerisasi, terus era kemajuan teknologi informasi, perkembangan teknologi di globalisasi informasi akibat kemajuan teknologi, perubahan pola akhir sebagai syarat. Dan selanjutnya
Dilema teknologi komunikasi. Dilema teknologi komunikasi itu internet dan segala produknya seperti Facebook, WhatsApp, Page, Instagram, dan lain-lain merupakan moda komunikasi terkini yang tenar di kalangan semua orang, baik orang tua maupun orang muda. Dengan komunikasi seperti ini, jarak terpangkas menjadi lebih dekat walaupun berbeda benua sekalipun. Dan juga sejak adanya layanan internet, kita dapat informasi secara real time. Kejadian di belahan dunia manapun dapat terakses segera selama kita memiliki jaringan internet di tempat kita berada. Lah, meskipun semuanya kita mau komunikasi dengan saudara kita yang di luar Jawa, seperti di daerah, semuanya saudara kita ada di Kalimantan, kita mau tanya gimana kabarnya. Nah, kita cuma butuh dengan bisa melalui internet yang contohnya tadi Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain itu. Dengan selama kita memiliki jaringan internet yang terakses jaringan kita tuh kuat, ada jaringan, ya gimana ya maksudnya, jaringan kita tuh tercukupi sinyalnya, paketannya gitu. Begitupun dengan informasi-informasi yang biasanya terfiltrasi melalui lembaga sensor dapat kita akses secara bebas. Imbasnya, ketika informasi-informasi tersebut merupakan konten pornografi atau terorisme, maka dampak yang ditimbulkan pun menjadi masif. Terlebih bahwa pengguna internet bukan saja orang-orang intelektual yang dapat membedakan yang baik dari yang buruk, tetapi juga bahkan anak-anak di bawah umur. Nah, internet yang seyogyanya dapat memintas jarak dan waktu untuk berkomunikasi tanpa batas, akhirnya menuai permasalahan pemanfaat jaringan internet oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab, seperti mulai dari penipu berwajah klimis sampai ekstremis, seringkali memakan korban. Tidak hanya anak-anak, tetapi orang dewasa sekalipun dapat terjebak dalam tipu daya. Mengapa demikian? Nah, karena informasi yang terus-menerus berterima tanpa jeda akhirnya menggoyahkan logika seseorang. Sebagai contoh, bila kita yang biasanya merasa terganggu oleh tindakan pembunuhan, secara tidak langsung kita terus-menerus menyaksikan kegiatan pembunuhan berkedok agama dengan dalih menegakkan syariat dan firman Tuhan, maka pada akhirnya kita menjadi percaya. Manipulating brain waves ya judulnya. Perekturan agen teroris yang biasanya memakan waktu sekitar 3 bulan melalui jaringan internet hanya memakan waktu bisa jadi 3 hari saja. Multi level marketing untuk kaveling surga dapat disiarkan dari satu akun media sosial ke akun media sosial lain, tapi ada upaya pencegahan dari produk media sosial tersebut. Nah, begitu pula dengan penyedia layanan internet, hampir tidak ada yang dilakukan secara internet untuk memutus jaringan terorisme berbasis teknologi, menutup satu jalur situs, maka akan bermunculan puluhan bahkan ratusan situs lain bernafaskan yang sama. Nah, hal tersebut ini juga yang dikeluhkan oleh pemerintah Inggris terkait bom Massachusetts pokoknya gitu ya. Baru-baru ini dibaca teror Manchester itu
hal yang sama juga dihadapi oleh seluruh dunia termasuk Indonesia begitu. Nah, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dimengerti, bisa langsung tanya ke saya. Sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.